Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayusuri. Saya dari kelas MN19B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya selama 3 bulan di Badan Pendapatan Daerah wilayah Kabupaten Karawang. Dan di sini judul kerja praktik saya yaitu mengenai pengendalian internal penerimaan pajak air permukaan di Badan Pendapatan Daerah wilayah Kabupaten Karawang. Latar belakang, alasan saya memilih judul untuk mengetahui dan menganalisis target penerimaan pajak air permukaan. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat, Kabupaten Karawang bertugas untuk mengadministrasi kebutuhan masyarakat bidang lalu lintas seperti perpanjang pajak STNK atau kendaraan bermotor. Gambaran umum perusahaan, nama perusahaan, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani 098 Nagasari, Kecamatan Karawang Barat. Peristiwa monumental yang terjadi saat itu adalah dilakukannya reformasi dalam sistem dan prosedur perpajakan provinsi di mana pada tahun 1978 dilaksanakan sistem administrasi manunggal di bawah satu atap atau Samsat. Berdasarkan keputusan bersama 3 menteri yang secara prosedur administratif didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1977 tentang pedoman petunjuk pelaksanaan sistem administrasi manunggal di bawah satu atap. Dalam pengeluaran surat tanda nomor kendaraan atau STNK, pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB, BBNKB, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDK, tinjauan pustaka, grand theory. Menurut Mosley dan Pietri, manajemen merupakan suatu aktivitas manusia yang dapat dijumpai dalam setiap organisasi formal, baik yang sederhana sifatnya maupun sampai pada organisasi yang kompleks. Organisasi pemerintah dan swasta, termasuk organisasi pendidikan, organisasi bisnis maupun organisasi nirlaba. Middle theory. Menurut Depdiknas tahun 2000 bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Oleh sebab itu, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan. Range teori. Menurut Mulyadi, pengertian pengendalian intern yaitu pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan yaitu keandalan informasi keuangan, kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi. Tujuan dan metode. Tujuan umum bertujuan agar mahasiswa memperoleh pengalaman sebagai bekal untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja di bidang pajak dan retribusi daerah yang profesional, yaitu pengetahuan, keterampilan, tanggung jawab, serta sikap yang diperlukan dalam profesinya. Metode. Penulisan artikel menggunakan metode deskriptif, library research, dan yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktik. Tugas-tugas yang dilakukan, yang pertama rekapitulasi setoran pajak air permukaan atau PAP tahun 2021. Yang kedua membuat daftar penetapan dan penerimaan PAP PDAM Perumda. Yang ketiga membuat laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang retribusi. Yang keempat mencetak atau print jenis penerimaan dan penyetoran. Yang kelima laporan harian kearsipan, laporan harian dan data alih media setiap hari dan bulan. Yang keenam menyusun surat tanda setoran atau STS. Yang terakhir menyusun bahan laporan pajak air permukaan atau PAP bulanan. Pelaksanaan KP. Uraian pelaksanaan kerja praktik.
Pelaksanaan kerja praktik dilakukan di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang atau kantor Samsat. Di bagian pelayanan pajak air permukaan, di mana tempat tersebut merupakan tempat kerja praktik penulis. Untuk pelaksanaannya dimulai pada tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 9 April 2022. Untuk hari Senin sampai Jumat, jam masuk kerja dari jam 8 sampai jam 16. Untuk hari Sabtu, jam masuk kerja dari jam 8 sampai jam 12. Tugas utama yang pertama, menyusun surat tanda setor atau STS pelayanan penerimaan tahun 2021 dan 2022. 2. Menyusun surat tanda setoran model BEN 17 pajak air permukaan tahun 2021. Menyusun jumlah penetapan pajak air permukaan, menyusun lampiran NPA dan penerbitan SKPD pajak air permukaan, mencetak SKKP, menyusun dan merapikan data proses PAP, melanjutkan pendataan data himpunan setoran PAP dari seluruh perusahaan per bulannya pada tahun 2019 sampai 2021. Tugas pendukung. Yang pertama, mencatat laporan harian arsip. Yang kedua, mencatat laporan harian data alih media. Yang ketiga, melakukan scanner notis tindasan SKKP. Yang keempat, memilah SKKP. Yang kelima, mencatat surat permintaan barang. Yang keenam, mencatat kartu barang. Yang ketujuh, menerima dan mencatat surat masuk dan keluar. Yang kedelapan, mendisposisikan surat masuk. Yang kesembilan, merekap laporan mutasi masuk dan keluar. Permasalahan dan solusi. Permasalahan, proses pencapaian target itu sendiri telah cukup efektif dan memadai dengan tolak ukur lingkungan pengendalian yang cukup memadai, penilaian risiko yang sudah berjalan dengan baik, informasi dan komunikasi yang baik antar bidang. Namun walaupun demikian, itu pun belum cukup untuk mendongkrak pencapaian target penerimaan pajak air permukaan Kota Karawang yang mengalami berbagai kendala dan hambatan. Yang ditemui diantaranya adalah terjadinya pengurangan penggunaan air permukaan yang tidak memadai, kesadaran yang rendah dari wajib pajak, dan juga pelayanan yang diberikan aparat pemungut pajak yang belum maksimal, serta masih kurang tegasnya BPPRD Kota Karawang dalam memberi sanksi bagi wajib pajak yang menunggak. Solusi, dengan adanya sistem pengendalian internal, pencapaian target penerimaan diharapkan akan meningkatkan pencapaian target sesuai dengan potensi yang dimiliki pajak daerah. Pengendalian internal yang baik diharapkan bisa memberikan dampak positif untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Karawang untuk semakin lebih baik ke depan. Pengendalian internal sebagai alat bantu untuk mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, khususnya pajak air permukaan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak air permukaan mulai tahun 2017 sampai dengan 2020 mencapai target dengan kriteria sangat efektif. Hal ini dikarenakan wajib pajak pada tahun 2017 sampai dengan 2020 sudah membayar pajak dan menerapkan tarif sesuai peraturan daerah atau Perda. Wajib pajak sudah taat dan tepat waktu untuk melaporkan SPTPD atau surat pemberitahuan pajak daerah ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Sedangkan pada tahun 2021 penerimaan pajak air permukaan belum mencapai target dengan kriteria tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai tarif. Sistem pengendalian internal pemerintah yang dijalankan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Karawang masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak air permukaan yang tidak mencapai target pada tahun 2021. Padahal apabila sistem pengendalian dilaksanakan dengan baik, diharapkan tujuan organisasi juga dapat tercapai. Saran untuk pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Karawang, sistem pengendalian yang ada harus lebih dijalankan lagi sesuai peraturan ataupun kebijakan yang ada agar tujuan organisasi dapat tercapai.
Untuk pemerintah seharusnya ikut terjun langsung bekerja sama dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Karawang untuk melakukan sosialisasi atau memberikan sanksi kepada para wajib pajak akhir pembukaan agar mereka taat dalam pembayaran pajak, yang sangat berguna bagi kelangsungan pembangunan di Provinsi Jawa Barat.